Damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Senin 3 Januari 2022, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai ayat 17, dilanjutkan dengan ayat 23 sampai 25. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Bertobat setiap hari. Saudara-saudari terkasih, perikop Injil yang baru saja diperdengarkan bagi kita terdapat di antara trilogi yang mendahului pelayanan publik Yesus, yakni khotbah Yohanes Pembaptis, pembaptisan dan pencobaan yang dialami oleh Yesus, dan diskursus tentang khotbah di bukit. Dalam Injil ditampilkan trilogi ini, yakni setelah Yohanes Pembaptis di penjara, Yesus pergi ke Kapernaum di Galilea. Pewartaan pertama dan panggilan pertama murid-murid dan khotbah berkeliling dari pihak Yesus bersamaan dengan mukjizat pertama. Dalam permenungan ini kita akan mendalami bagian yang ketiga, yakni tentang warta pertobatan yang dikumandangkan oleh Yesus sendiri. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Panggilan kerigma, pewartaan dan kesaksian Yesus oleh penginjil Matius didirikan dari satu piramide dengan dua tiang utama. Tiang pertama tentang Allah, dan tiang yang kedua adalah tentang manusia. Kerajaan Allah sudah dekat adalah merupakan aksi dari Allah, sementara bertobatlah ini merupakan jawaban dari manusia. Kerajaan Allah adalah proyek dan rencana Allah atas sejarah, dan proyek ini adalah Injil. Kerajaan ini sudah dekat. Dalam bahasa Yunani digunakan kata sempurna yang mengindikasikan suatu aksi yang telah terjadi, namun efek dan akibatnya berlangsung dalam masa sekarang. Maka dari itu, kerajaan Allah adalah sesuatu yang dekat dan sudah terrealisasi, di mana efeknya, pengaruhnya dapat dilihat pada masa sekarang, saat ini, dalam penantian akan kepenuhannya. Kerajaan Allah karenanya melingkupi 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sebab itu dibutuhkan senantiasa penerimaan akan pertobatan. Dalam bahasa Yunani, metanoia, yang berarti perubahan, pembalikan mentalitas.
Saudara-saudari terkasih, ini adalah satu kekuatan bagi siapa yang sadar bahwa memilih Injil Yesus berarti keluar dari setiap kompromi, pergi keluar dari setiap pikiran dan logika manusia. Saudara-saudari terkasih, kita tidak dapat menjadi pengikut Kristus, seorang Katolik, dengan mentalitas dalam tanda kutip dari dunia. Pertobatan, metanoia, berarti juga pergi keluar dari pikiran, bukan menggiring bola dengan rasio akal budi, tetapi melewatinya, karena kita sendiri adalah satu misteri yang tidak dapat kita mengerti sendiri, dan lebih lagi Allah sendiri yang adalah misteri terdalam. Pertobatan, metanoia, berarti juga keluar dari kepala, pikiran, logika kita sendiri, dan kita belajar untuk masuk dalam logika Allah yang mencintai kita tanpa batas. Dia, Allah, mencintai kita dan menyerahkan kepada kita putranya yang terkasih. Allah mengasihi kita sekalipun kita ini pendosa. Allah sungguh mencintai tanpa menunggu pertobatan kita. Namun demikian, saudara-saudari terkasih, Allah ingin agar kita tergerak dan jatuh cinta kepadanya dalam hidup kita. Dan ini dapat terjadi lewat apa? Lewat pertobatan. Pertobatan, metanoia, membuat pengertian bagi kita dan menyadarkan kita bahwa kita sungguh-sungguh dibebaskan dan dicintai oleh Allah untuk dapat menjadi bebas mengasihinya dan mengasihi saudara-saudari kita. Pertobatan adalah satu tugas rohani yang terus-menerus, yang menjamin senantiasa tegangan antara situasi yang ada dan perubahan yang terjadi. Kita tentu pertama-tama harus merubah diri kita, dan dari sana kita akan mampu melihat dan memberi kesaksian bagi saudara-saudari di sekitar kita. Maka dari itu, saudara-saudariku terkasih, mari kita mulai mengubah pola pikir kita yang sempit, iman kita yang dangkal, perbuatan yang mengharapkan pujian. Kita mulai pertobatan dari diri kita sendiri setiap hari, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita mulai lagi. Amin. Tuhan memberkati kita.